Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah, tapi janganlah Anda israf, berlebihan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab sehingga makan kita bernilai ibadah. Pertama, hendaknya kita niat ketika makan seperti hanya ketika tidur dan minum untuk mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan perintah Allah, kulu washrabu, makanlah, dan untuk supaya kita mampu dan kuat dalam melaksanakan ibadah, ta'ah, kerja dan seterusnya. Lakin idza nawa bi aklihi huwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Seperti dikatakan oleh Sahib Zubad Ibn Ruslan, jika makannya diniatkan untuk kuat ta'at, kuat mencari ilmu, kuat kerja, mencari rezeki yang halal, maka nilainya itu adalah ibadah. Pertama, disunahkan kita untuk mencuci tangan. Mencuci sebelum makan dan mencuci setelah makan. Sunnah Nabi SAW mencuci tangan. Dan disunahkan mencucinya itu dengan air yang mendatangi tangan kita, ya. Bukan seperti kobokan gitu yang tangan kita dimasukkan ke dalam air. Ini salah. Sunnahnya ada tempat atau keran di mana air mendatangi tangan kita sehingga yang dari tangan kita itu akan menetes air-air yang terbuang, ya, di keran, wastafel, atau dengan ceret yang sudah disiapkan untuk mencuci tangan. Ada sunnah Nabi SAW. Sekali lagi, bukan dicelupkan ke kobokan sehingga air itu kotor dan tangan kita kembali kotor ketika ditaruh tangan orang lain. Demikian juga airnya tambah kotor dan tangannya tambah kotor dan seterusnya seperti itu. Ini sunnah yang perlu diperhatikan. Kita perlu rubah mulai saat ini untuk mencuci tangan dengan wastafel atau pancuran air, ceret air yang sudah disiapkan, bukan kobokan. Yang kedua, duduk ketika makan. Di sini ada 3 jalsah, 3 cara duduk sunnah Nabi SAW. Diriwayatkan Nabi ketika makan ada 3 cara beliau duduk. Pertama, dengan bersila seperti kita ini. Yang kedua, dengan seperti duduk di antara 2 sujud, tetapi kakinya itu diberdirikan gini. Ini ketika makan dalam kondisi terburu-buru, mau perang, mau ini, sehingga duduk seperti tahiyat awal tapi dalam keadaan kakinya seperti sujud. Nah, kaki seperti sujud tapi dalam posisi duduk. Yang ketiga, dengan seperti ini, mungkin bisa diperjelas. Kata kaki kanan di ke atasin gini, kemudian kaki kiri kita dudui. Telapak kaki kiri kita dudui dan kaki kanan diangkat semacam ini seperti mentingkrang gini, ya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, dan ini kita lihat guru mulia kita Sayyidina Umar ketika makan sering posisi seperti ini, karena dengan posisi seperti ini bisa mengganjal perut sehingga sebelum perut kita ini kenyang, udah terasa kenyang lebih dulu. Sebelum penuh, sudah terasa kenyang lebih dulu. Dan juga sering kita lihat Sayyidina Umar bersila seperti ini. Nah, dalam duduknya ada 2 duduk itu yang sering beliau lakukan. Duduk seperti tadi, mentingkrang kaki kanannya, dan duduk bersila seperti ini. Walaupun dalam riwayat ada 3 cara duduk. Kemudian hendaknya ketika makan bersama, karena disunahkan, ya, disunahkan makan itu bersama, jangan makan itu sendirian. Diriwayatkan para as-salihin, para aulia, mereka itu kalau makan cari orang,
bersama. Dan Nabi Allah Ibrahim diriwayatkan belum pernah makan sendirian. Ketika makan bersama, yang memulai ngambil makanan itu hendaknya dimulai yang usianya tua, bukan yang alim, tapi yang usianya tua. Dalam kondisi semacam itu dikedepankan usia daripada ilmu, ya, usia yang tua. Yang keempat, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menasihati sahabat ketika beliau waktu kecil, masih kecil, dia ngambil makanan itu dari ujung, enggak meninggalkan yang di depannya, dia ngambil yang jauh dari dia. Nabi SAW memberikan kepada beliau tadi itu nasihat, bukan hanya satu, masalahnya satu, tapi diberi nasihat, beberapa nasihat. Pertama beliau mengatakan, ya ghulam, samillah, baca bismillah sebelum makan. Kemudian, wakul mimma yalik, makanlah di depan kamu. Bismillahirrahmanirrahim diriwayatkan bahwa syaitan ikut diizinkan oleh Allah ikut makan dan minum bersama kita, kecuali ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kata Allah dalam Al-Quran mengizinkan syaitan untuk ikut serta dalam manusia dalam makan, minum dan seterusnya, kecuali ketika membaca bismillah, maka syaitan itu terhalang untuk makan bersama kita. Jika lupa, maka disunahkan kapan ketika kita ingat kita baca bismillah. Bahkan ketika selesai makan baru kita ingat belum baca bismillah, maka tetap disunahkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, awaluhu wa akhiruhu, dari awal sampai akhir. Ini ketika lupa sampai selesai makan baru ingat. Dikatakan siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah awaluhu wa akhiruhu, maka syaitan yang tadinya ikut makan bersama kita, dia memutahkan makanannya karena kita membaca bismillah. Ada doa setelah bismillah, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana, dalam riwayat waqina adzabannar, dalam riwayat yang lain warzuqna khairam minhu, ya Allah berkahi rezekiku dan selamatkan aku dari neraka. Dalam riwayat Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairam minhu, dan berilah aku rezeki yang lebih daripada ini. Bukan tidak mensyukuri, tapi minta tambahan rezeki. Illa in kana labanan, kecuali kalau makanan itu susu, karena susu itu bisa menjadi makanan, bisa menjadi minuman. Kecuali susu, kalau susu Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu, tambahlah rezeki ini, karena tidak ada makanan yang lebih bagus daripada susu. Kemudian disunahkan makan itu dengan tangan kanan, dengan tangan kanan, dan jika memungkinkan bisalati asabi, dengan 3 jari, dengan 3 jari jika memungkinkan, seperti makan harisa, makan aswidah, gandum, maka itu bisa dengan tangan 3 jari. Tapi jika yang dimakan itu nasi, sulitlah dengan 3 jari, maka nggak ada masalah dengan 5 jari, dengan catatan menjaga adab. Ayo, hindari makan dengan tangan kiri. Ini 6 adab ketika kita mau makan, dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan adab makan sampai adab yang ke-16. Ada 16 adab, 16 sunnah yang perlu kita perhatikan untuk kita mulai makan. Mudah-mudahan makan kita, tidur kita, minum kita, semua aktivitas kita terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.